Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim mubarik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Asmaul Husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Al-Hamidul Majid, Zat yang Maha terpuji dan segala pujian hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu wahdahu la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat satu-satunya berhak untuk disembah dan tiada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab akidah ini disusun oleh beliau sebagai jawaban dari salah seorang qadhi, dari salah seorang hakim dari negeri Wasit, Mesir. Beliau menulis tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap orang yang menganut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik terkait tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kitab-kitabnya, tentang hari akhir dan yang lainnya, juga terkait tentang sahabat, tentang takdir, dan semuanya insyaallah kita akan mengkaji sedikit demi sedikit dari apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah beserta apa yang disyarahkan oleh para ulama di dalam mensyarah kitab akidah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau memulai muqaddimahnya dari kitabnya, setelah mengucapkan syahadat, bersalawat dan lain-lain sebagainya, beliau rahimahullah berkata, amma ba'd fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Adapun sesudahnya, setelah beliau memulai muqaddimahnya, beliau mengatakan, maka inilah keyakinan, fahadha i'tiqad, inilah keyakinan al-firqatun najiyatil mansurah, golongan yang selamat, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, sampai terjadinya hari kiamat, ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian beliau memulai penjelasannya ketika menjelaskan tentang akidah itu, menjelaskan tentang beberapa sifat dari sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan al-firqatu an-najiyah dan al-mansurah, golongan yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan atau gelar atau sebutan Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan sebutan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, ini karena bersumber dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika terjadinya perselisihan umat yang sangat banyak yang terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak semuanya sesat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah bersepakat di dalam kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalah
umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Tidak akan mungkin 100% seluruh umat Muhammad ditipu untuk disesatkan, ini mustahil. Pasti ada, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat Islam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Hakim dan yang lainnya. At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, dan Al-Hakim ketika menyebutkan sanad-sanadnya beliau mengatakan hadhihi asanidun tuqamu bihal hujjatu fi tashihi hadzal hadis, bahwa sanad-sanad ini bisa dijadikan hujjah untuk mensahihkan hadis ini. Dan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hakim disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, juga oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi ketika mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin di jilid yang ketiga halaman 230. Beliau menyebutkan tentang hadis ini, haditsu iftiraqil ummati asaniduha jiyad, bahwa hadis tentang perpecahan umat ini semua sanadnya adalah sanad-sanad yang baik, dan juga dihasankan sanadnya oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Nihayatul Bidayah wan Nihayah jilid 1 halaman 27. Hadis itu Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahud ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah wa hiya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Bahwa orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah 73 golongan. Umat Muhammad SAW lebih banyak terpecahnya ketimbang dari umat-umat yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan kulluhum finnar, semuanya di api neraka, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu saja yang selamat. Siapa yang selamat? Wahiyya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti apa yang aku jalani dan yang dijalani oleh para sahabatku, yang mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini yang harus menjadi tujuan kita, yang harus menjadi misi kita di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam beragama ini, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dari sinilah muncul istilah firqah atau golongan an-najiyah, yang selamat, golongan yang selamat. Dan al-firqatun najiyah juga digelari juga dengan at-taifatu al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menolong mereka. Golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah ini ketika terjadi perpecahan umat, mereka ini tidak sembunyi, tapi mereka menonjol di atas kebenaran. Walaupun mereka kecil, walaupun mereka dikucilkan, tapi mereka zahirina 'alal haq, mereka berada di atas kebenaran. Hujjah mereka, dalil mereka sangat kuat, tidak bisa digoyangkan dan diruntuhkan oleh para ahlul bid'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Taifatul Mansurah ini, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadhurruhum man khadharahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dan mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan tersakiti, mereka tidak akan mempermasalahkan mereka, tidak akan menyakiti mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Artinya mereka tetap istiqamah di atas agama Allah, walaupun didesak, dipojokkan, dihinakan, dilecehkan, tetap mereka zahirina 'alal haq, di atas kebenaran, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada satu penjelasan singkat yang harus disampaikan dalam masalah ini adalah bahwa di antara nama Ahlus Sunnati wal Jamaah ada al-firqatun najiyah dan at-taifatu al-mansurah. Dan ini adalah dua nama yang artinya sama. Satu golongan yang selamat, yang kedua adalah golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu golongan, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak beda antara yang ini dengan yang itu. Karena ada sebagian yang
saat ini mereka ini membuat perbedaan, membedakan antara at-taifatu al-mansurah dan al-firqatun najiyah. Jadi kalau dikatakan al-firqatun najiyah artinya ahlus sunnah wal jamaah secara umum. Jadi golongan yang selamat ahlus sunnah secara umum. Ini pendapat sebagian orang belakangan yang akhirnya dikritisi habis oleh para ulama. Dan yang kemudian yang kedua adalah at-taifatu al-mansurah, golongan yang tertolong karena ada kata tertolongnya, yang ditolong, yang dimenangkan. Mansurah dari kata nasr, yang dimenangkan oleh Allah, artinya mereka ini adalah para mujahidun. Jadi menurut sebagian mereka, orang-orang mutaakhirin ini yang akhirnya mereka bergabung kepada pemahaman-pemahaman takfir yang mengkafirkan sama kaum muslimin, melecehkan mereka yang tidak turun ke medan jihad. Mereka mengatakan kalau kalian hanya sekedar firqatun najiyah saja, adapun kami adalah at-taifah al-mansurah. Kami adalah golongan yang tertolong, yang ditolong oleh Allah karena kami berjihad di jalan Allah dan kalian tidak berjihad di jalan Allah. Mereka mengatakan demikian karena ada kata nasr tadi. Ini adalah karena mereka menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami sesuai dengan apa yang mereka pahami. Sedangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak selalu datang dari medan jihad saja. Karena banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabinya, para rasulnya, walaupun sebagian besar mereka bukanlah orang-orang yang turun di medan jihad fisabilillah. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama tunsaruna min du'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah dari orang-orang lemah kalian. Bisalatihim wa du'aihim wa ikhlasihim. Bagaimana kita ditolong dari orang-orang lemah kita? Yaitu dengan salatnya mereka, dengan doanya mereka, dengan ikhlasnya mereka. Salatnya masyarakat awam, orang-orang lemah, ikhlasnya mereka, doanya mereka, itulah yang menolong kaum muslimin secara umum. Itulah yang menolong kita, yang insyaallah di antara sebab setelah Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang-orang yang ikhlas, yang mendoakan dijaganya dinul Islam, dijaganya agama Islam sampai hari ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini yang pertama, bahwa at-taifatul mansurah juga mereka adalah al-firqatun najiyah. Tidak ada bedanya. Mereka ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah. Maka pendapat-pendapat yang nyeleneh ini belakangan juga banyak diterjemahkan buku-buku yang sesat itu ke dalam buku-buku bahasa Indonesia, dan isi buku-buku tersebut mengandung kekafiran, mengkafirkan sesama muslim, sehingga di antara buku yang beredar judulnya At-Taifah Al-Mansurah, judulnya golongan yang ditolong, ya, yang menulis Abdul Mun'im Mustafa Halimah, ya, salah seorang tokoh takfiri dari Suriah yang mengkafirkan sesama umat Islam. Di dalam buku itu dia dengan jelas mengatakan bahwa semua anggota parlemen, anggota dewan adalah kafir, murtad dari Islam. Semua negeri-negeri yang ada di muka bumi adalah negara-negara kafir, tidak ada negara Islam di muka bumi, dan terus demikian. Ya, buku itu mengatakan demikian. Dan layaknya jihad di negeri manapun, karena negerinya adalah negerinya orang-orang kafir, maka layak untuk berjihad di negeri-negeri tersebut. Boleh kita membentuk kelompok-kelompok peperangan, kelompok-kelompok kecil perang, dan berbaiat kepada pimpinan-pimpinan kelompok tersebut. Terus demikian. Yang seperti ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah di antara ciri dominan mereka adalah ahlus sunnati, sebagaimana perkataan para a'immatus salaf, a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalq, bahwa ahlus sunnah ini adalah orang yang paling tahu akan kebenaran dan paling sayang terhadap makhluk. Bukan malah sebaliknya, melihat sesama muslim seperti musuhnya, melihat sesama muslim sebagai orang yang layak untuk dikafirkan, dibunuh, dihalalkan darahnya, diambil hartanya, sehingga di mana-mana dia pasang bom, dia merusak di masjid-masjid pun, di pasar, di mall dan yang lain sebagainya. Ini bukan jihad. Ini bukan jihad. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, lebih zalim lagi adalah ketika mereka mengistilahkan diri mereka dengan istilah salafi jihadi. Ini mustahil. Ini istilah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Tidak ada istilah salafi jihadi. Kemudian mereka mengistilahkan musuh mereka yang tidak bersepemahaman dengan mereka, diistilahkan dengan salafi murji'ah. Ajib, salafi tapi murji'ah. Bagaimana bisa ketemu dua akidah
Satu di atas hak, yang Murji'ah di atas batil dan kesesatan. Bagaimana bisa digabungkan di juz jadi satu oleh kalangan takfiri jihad, takfiri ini? Ya, mereka mengatakan diri mereka dengan penuh kezaliman, mereka adalah salafi jihadi. La, bagaimana jihad? Jihad adalah ibadah yang mulia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah termasuk jihad ketika mereka menghalalkan membunuh manusia dengan serampangan, membakar manusia dengan semau-maunya, ya, merampok, menghalalkan harta, darah, merusak di tempat-tempat yang tidak sepantasnya, bukan di medan-medan jihad, bahkan merusak nama Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mujahid yang benar, jihad yang benar di jalan Allah adalah al-mujahid man jahada litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Orang yang berjihad dengan tujuan agar kalimat Allah yang tertinggi, itulah jihad. Namun mereka bukan menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, malah menghinakan Islam, merendahkan Islam, menghinakan kaum muslimin, sehingga nama Islam setelah mereka membuat kerusakan di satu negeri, malah menghancurkan, merusak dakwah Islam di setiap negeri tersebut. Umat Islam yang baik, yang saleh menjadi terpojok, dakwah mereka menjadi terdesak, dan yang semisalnya. Malah sepertinya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tidak mencerminkan Islam sama sekali, bahkan seperti kaki tangannya orang-orang kafir untuk menjelekkan nama Islam, menjelekkan wajah Islam, agar Islam sirna dari negeri-negeri orang kafir yang sedang dakwah Islam yang sedang tumbuh di negeri-negeri tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa al-firqatun najiyah at-taifatul mansurah hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah. Ahlu artinya orang-orang yang mengikuti, as-sunnah adalah sunnah, dan al-jamaah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah at-tariqatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala sesuatu yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama usul mengatakan bahwa apa yang diucapkan, yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, itu adalah sunnah Nabi. Jadi kalau dikatakan ahlus sunnah, mereka menghidupkan sunnah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Nabi, mereka dengar, mereka pelajari, dan mereka berusaha untuk mengamalkannya. Ini ahlus sunnah. Maka jika kita ingin menjadi seorang ahlus sunnah, maka tidaklah seorang itu akan menjadi ahlus sunnah kecuali mereka sibuk berkecimpung dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran, membaca sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha mengamalkannya. Namun kalau misalnya kebiasaannya malah menentang Quran dan sunnah, menentang hadis Nabi, Nabi berkata ke timur, malah dia ke barat. Nabi berkata ke barat, dia malah ke timur. Menentang Rasulullah SAW, namun di saat bersamaan dia mengatakan dirinya ahlus sunnah. Ini ajib, ini aneh. Nabi SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu fi baitin, misalnya salah sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, Innal malaikata la tadkhulu fi baitin fihi kalbun waswar. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar. Malah mereka kolektor gambar. Alasannya ini kan fotonya orang-orang saleh, ya, malah kolektor gambar, fotonya orang-orang saleh katanya. Kalau itu kebiasaan Nabi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau orang-orang saleh terdahulu dari kalangan ahlul bait sekalipun, pasti ada tuntunan kepada kita. Ketika Nabi SAW mengatakan laknatullahi alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, maka namun sebaliknya malah mereka doyan bikin masjid di atas kuburan, dan kuburannya campur masjid. Terus demikian. Nabi SAW bersabda, la tusallu ila qabrin wa la tajlisu alaiha. Jangan kamu salat menghadap kubur dan janganlah kamu duduk di atasnya. Ini malah minta dikubur di kiblatnya masjid. Ya, ini subhanallah. Ada beberapa orang saya sempat ketemu, dia mau beramal membangun masjid, dan dia menyatakan, Ustaz, saya bercita-cita ini kalau saya mati nanti saya dimakamkan di arah kiblat. Kenapa dimakamkan di arah kiblat? Biar saya disolatin 5 waktu, Ustaz. Disolatin 5 waktu oleh jamaah. Jadi kamu menjadi tandingan bagi selain Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang jamaah yang sholat ini bukan hanya menghadap dirinya kepada Allah, namun juga kepada jasadmu yang sudah mati, sudah hancur. Waliyadzubillah. Jadi sekutunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kenyataan. Saya tanya, kenapa kok menjalankan seperti, oh ini nasihat dari Habib Fulan. Ya Habib, Allah yahdik. Kakek anda, kalau anda cucu Rasulullah SAW, kakek anda mengatakan jangan sholat menghadap kubur. Tapi anda mengatakan sholat menghadap kuburan. Malah masjid yang ada kuburannya menjadi seakan-akan lebih baik ketimbang masjid yang bersih yang tidak ada kuburannya. Wal'iyadzubillah. Nabi SAW 5 hari sebelum wafat, 5 hari sebelum wafat, beliau SAW sedang dirawat, sedang sakit. Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi SAW, beliau menceritakan untuk menghibur Rasulullah SAW, beliau menceritakan bagaimana indahnya negeri Habasyah. Karena Ummu Salamah termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah, hijrah pertama dan hijrah kedua ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi SAW sakit ini, Rasulullah SAW sedang menutup kepalanya dengan kain. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu, dia bilang, ya Rasulullah, negeri Habasyah itu indah, banyak gereja-gerejanya. Di gereja-gereja ini ya Rasulullah banyak patung-patung, lukisan-lukisan, ornamen-ornamen yang luar biasa bagusnya. Nabi SAW mendengar uraian itu, Nabi SAW membuka kain yang menutup wajahnya. Beliau mengatakan, ulaika idza mata fihim rajulun aw 'abdun salih banau ala qabrihi masjidah. Ulaika hum syirarul khalqi 'indallah. Orang-orang ini, mereka itu kata Nabi, Yahudi Nasrani, kalau ada orang soleh di antara mereka yang mati, mereka bangunkan masjid di atas kuburannya orang soleh itu. Mereka bangunkan gereja, ya, dibangunkan tempat ibadah. Mereka itu kata Nabi SAW, syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, seburuk-buruknya makhluk. Malah ini sekarang berlomba-lomba, sebaliknya berlomba-lomba menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sampai bersabda, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semakin besar murka Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, menjadikan kuburnya nabi sebagai masjid, semakin besar murka Allah. Ini malah doyan mancing murkanya Allah. Subhanallah. Tapi mengatakan kalau ditanya, Anda bukan ahlu sunnah? Wah, kami ahlu sunnah. Ini sunnah Nabi. Semua para ulama dari semua mazhab mengatakan haramnya membangun kuburan di atas masjid, mengatakan haramnya salat menghadap kuburan, mengatakan haramnya menjadikan kuburan. Terus demikian perkataan para a'immah, para fuqaha di dalam hal ini. Silakan baca dari kitab-kitab mazhab Syafi'i misalnya, mulai yang paling ringkas, misalnya Matan Ghayatul Taqrib dengan semua syarah-syarahnya, Kifayatul Akhyar dan yang lainnya, sampai kitab-kitab yang besar. Ya, apalagi kita mutaakhirin dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair Al-Haythami, di sana disebutkan itu termasuk dosa besar, termasuk kabair adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, membangun kuburan di atas masjid, kemudian kuburan itu dibangun dikasih penerangan, dan semua larangan Rasulullah dalam hal ini belasan hadis. Syekh Al-Albani rahimahullah mengumpulkan di dalam sebuah buku Tahdhirus Sajid min Ittikhadhil Qubur Masajid dalam 14 hadis yang artinya ini mutawatir. 14 hadis larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Namun subhanallah kita melihat yang mengklaim dirinya ahlus sunnah malah yang paling doyan seperti ini. Ahlus sunnahnya di mana? Sunnah Nabi mengatakan A, mereka mengatakan B. Ya, ketika sunnah Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan di neraka, mereka mengatakan tidak semua sesat dan tidak semua di neraka. Ya, katanya ahlus sunnah. Ya, kalau kita tanya lagi, kalau ahlus sunnah yang dibela apa? Sunnah atau bid'ah? Harusnya sunnah. Tapi yang paling doyan mereka belain bukan sunnah, tapi bid'ah yang sering dibelain oleh mereka. Kalau misalnya kita katakan bahwa Anda ini bukan ahlus sunnah tapi ahlul bid'ah, marah. Ya sudah deh, ahlul bid'ah hasanah aja deh. Ya. Kalau tidak mau dikatakan ahlul bid'ah hasanah, juga mana enggak mau terima. Tapi enggak pernah belain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau melihat orang yang berjenggot, sudah Wahabi ini. Ya. Subhanallah. Kalau melihat Nabi SAW bakal dituduh Wahabi.
Karena Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi disebutkan kana Nabi SAW azimul lihya wa kanat lihyatuhu hatta tamla'u sadrah, bahwa Rasulullah SAW janggutnya panjang sampai dadanya tertutup dengan janggut Nabi SAW. Dan ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ditanya tentang pakaian Rasulullah SAW, ya, tentang celana pakaian Nabi SAW, ketika ada salah seorang tabi'in bertanya, angkat lagi, sampai seberapa? Ila nisfis saq, sampai tengah betis. Ya, cingkrang, kebanjiran kata orang sekarang. Itu Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Ya, pakaiannya terangkat sampai tengah betis. Kalau kita melihat Rasulullah SAW sekarang ini, waduh, ini sosok Wahabi baru nih. Ya, Rasulullah bakal dituduh Wahabi. Ya, padahal ada hadis Ahlus Sunnah, ada hadis diamalkan. Ada hadis Nabi SAW dibaca hadisnya dan diamalkan. Ketika perintah Nabi memerintahkan dikerjakan, ketika larangan dijauhi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan Ahlus Sunnah karena mereka menjalankan sunnah Nabi. Dikatakan Al-Jamaah, yang dimaksud dengan Al-Jamaah ini bukan ngumpul-ngumpul. Ya, dikatakan Al-Jamaah bukan nongkrong bareng, ngumpul di ini rame-rame, trek-trekan jalan ke sana kemari rame-rame pakai jubah putih dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud jamaah. Jamaah yang dimaksud adalah jamaatus sahabat. Jamaah di sini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jamaah itu adalah al-haq, kebenaran. Jamaah itu adalah yang di atas kebenaran, yaitu yang kebenaran di atas para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Karena dalam hadis iftiraqul ummah, dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Nabi menyebutkan tentang golongan yang selamat, beliau mengatakan semuanya tersesat, semuanya di api neraka, yang selamat cuma satu, yaitu al-jamaah. Nabi mengatakan al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Nabi tidak mencukupkan jalannya saja, tapi juga jalannya beliau dan jalannya para sahabat. Sehingga kalau kita mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat, maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau misalnya dikatakan, bukankah Rasulullah SAW tidak pernah sholat tarawih misalnya lebih dari 11 rakaat misalnya, tapi Umar melakukan lebih dari 11 rakaat, 20 dan sebagainya. Beliau sahabat Nabi. Nabi sudah merekomendasikan untuk mengikuti beliau, untuk mengikuti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dalam hadis Irbad ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin sesudahku. Nabi mengatakan apa yang dilakukan oleh beliau adalah sunnah, apa yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin adalah sunnah. Itu kata Nabi SAW. Maka kita mengikuti apa yang dijalankan oleh beliau SAW dan juga yang dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka al-jamaah ini bukan artinya sehingga ada orang yang memahami bahwa jamaah itu kelompok terbesar. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Memang dalam satu waktu tertentu kebenaran itu menjadi yang paling dominan. Kebenaran itu yang paling terlihat, paling nyata, menjadi kelompok terbesar seperti di masa Rasulullah SAW, di akhir masa Nabi, di awal generasi Islam, Khulafaur Rasyidin, mereka kelompok terbesar. Setiap muncul satu bid'ah langsung ditebas oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi bisa jadi di satu masa tertentu mereka menjadi paling minoritas, tapi mereka tetap adalah al-jamaah walaupun sendirian. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kebenaran itu ketika engkau mengikuti kebenaran walaupun kamu sendiri, itu jamaah. Ketika engkau mengikuti kebenaran walaupun sendiri, itu al-jamaah. Jadi tidak selalu diartikan, sebagian kelompok-kelompok takfiri juga, ya, harokah-harokah ini mereka mengatakan kita harus membentuk jamaah. Alaikum bil jamaah, harus berjamaah. Maka mereka ngumpul sendiri, buat kajian-kajian tersembunyi, mengangkat pemimpin salah seorang di antara mereka, melakukan sumpah baiat kepada pemimpinnya. Mereka mengatakan kita wajib berjamaah sebagaimana sabda Nabi SAW. Mereka memahami hadis bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau wajib berjamaah seperti apa yang mereka lakukan, membuat kelompok-kelompok sendiri, diangkat pemimpin sendiri, berbaiat kepada masing-masing kelompoknya, pasti di awal-awal dakwah Islam Abu Bakar punya jamaah sendiri, Uthman punya jamaah sendiri, ini punya jamaah sendiri, dan masing-masing orang berbaiat kepada orang-orang tersebut. Tapi kenyataannya tidak ada. Dan kata dalam sebuah athar dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman
yatanajawna fid dini dunal 'amah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah. Jika engkau melihat sekelompok orang berbisik-bisik bicara tentang agama sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan masyarakat umum, yakini mereka berada di atas dasar yang sesat. Yakini mereka berada di atas, dan mulainya gerakan-gerakan sesat yang merusak dari yang seperti ini. Kajian-kajian, semua kajian ahlul bid'ah. Ya, apakah itu mau Ahmadiyah, bid'ah yang mukaffirah seperti Ahmadiyah, seperti Syiah Rafidhah, dimulainya dari kajian di rumah-rumah. Ya, sebelum mereka menunjukkan cakarnya dan giginya seperti sekarang, dahulunya mulai dari yang kecil-kecil. Demikian pula kelompok-kelompok takfiri yang mudah mengkafirkan, yang mudah mereka memulainya dengan yang seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita memahami dari istilah ahlus sunnati wal jamaah bahwa ahlus sunnah ini adalah mereka yang benar-benar meniti jejak sunnah Nabi dan jejak para sahabat. Di dalam hal apa? Di dalam masalah akidah, keyakinan hati, bagaimana mereka mengenal Allah, beriman tentang Allah, Rasulnya, malaikatnya, nabi-nabi dan lain sebagainya. Itu meyakini sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat. Di dalam beribadah, mereka meniti jejaknya Rasulullah dan para sahabatnya. Di dalam masalah akhlak dan muamalah pun demikian, berusaha semaksimal mungkin menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupan. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ini menunjukkan bahwa ahlus sunnah ini tidak terbagi-bagi lagi menjadi kelompok-kelompok. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ahlus sunnah itu ada 3 kelompok besar. Ada sebagian orang mengatakan demikian. Kelompok besar siapa saja? Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Salafiyah. Ya, Asy'ari, Maturidi, dan Salafi. Itu ahlus sunnah. Bagaimana? Asy'ari dan Maturidi meyakini bahwa sebagian sifat Allah diterima, sebagian lagi ditolak. Mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk akal diterima, yang tidak masuk akal ditolak. Ditakwilkan atau ditolak. Bagaimana mereka bisa menjadi seorang ahlus sunnah? Nabi SAW dan para sahabatnya ketika menyampaikan ayat-ayat Al-Quran terkait tentang sifat-sifat Allah, apapun bentuknya, apakah sifat dzatiyah atau fi'liyah dan yang lainnya, atau khabariyah, Nabi SAW, para sahabat tidak pernah menghayalkan, membayangkan sehingga harus mengandaikan sifat Nabi SAW, tidak pernah melakukan seperti itu. Namun sebagian mereka Asy'ariyah, kalau misalnya disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Oh, itu maksudnya menguasai. Bukan Allahnya di atas arsy, bukan. Allah di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Jadi sampai wal iyadzu billah, sampai kufurnya di antara mereka, sampai ada yang mengatakan, Anda tahu septic tank? Di dalam septic tank itu ada kotoran. Di kotoran itu ada belatung. Di dalam belatung itu ada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekufurnya itu. Wal iyadzu billah. Sehingga Allah di mana-mana, sampai di tempat-tempat yang kotor. Ta'alallahu wa taqaddasa amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini saking kufurnya keyakinan yang kufur, dan bagaimana ini bisa menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Sedangkan Nabi SAW pernah bertanya, ada seorang budak datang kepada Nabi SAW ketika tuannya budak ini menyesal karena setelah memukulnya, tuannya ini menyesal mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya menyesal telah memukul budak saya ingin bertaubat." Dipanggil budaknya, panggil budak kamu. Ditanya oleh Nabi SAW, Ainallah, Allah di mana? Dijawab, Fis sama, di langit Allah itu. Waman ana, siapa aku? Anta Rasulullah SAW, engkau adalah utusan Allah. Nabi SAW bersabda kepada tuannya ini, Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, I'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budakmu ini, dia seorang wanita beriman. Disuruh membebaskan. Artinya jawabannya benar atau salah? Benar. Nabi mengatakan dia seorang wanita beriman. Dan juga termasuk sunnah menanyakan di mana Allah, itu sunnah. Ya, ini termasuk sunnah karena hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Insyaallah pada babnya nanti kita akan menguraikan lebih detail, lebih jelas bagaimana keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Karena kebenaran itu yang mengikuti mereka. Kebenaran adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak mungkin ahlus sunnah itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok lagi, diklasifikasikan menjadi Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah dan yang sebagainya. Yang benar adalah yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang mengikuti apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang benar. Menyelisihi beliau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak akan mungkin satu dengan yang lainnya bertemu.
Seperti tadi orang yang dengan zalim membagi salafi itu menjadi salafi murji'i dan salafi jihadi. Ini menunjukkan bodohnya yang mengucapkan kalimat ini. Bagaimana salafi jihadi tapi dia ketika menerapkan jihad tidak mengikuti kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para salafun saleh. Rasulullah SAW tidak sembarangan nyembelihin orang. Rasulullah SAW tidak sembarangan membunuh orang di tempat-tempat yang muahad, yaitu ada kesepakatan damai antara muslim dan kafir di negeri-negeri tersebut. Tidak berarti kalau bukan negeri muslim maka negeri kafir harus dibunuhin penduduknya. Bukan berarti seperti itu. Kalau kita ada kesepakatan damai antara kita dengan negara-negara kafir, maka negara-negara itu tidak boleh diganggu. Sebagaimana Nabi SAW melakukan perdamaian dengan orang-orang kafir musyrikin di masa perjanjian Hudaybiyah. Di saat itu Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrikin di masa perjanjian Hudaybiyah. Dikuasai oleh orang musyrikin dan Nabi melarang para sahabatnya untuk mengganggu orang-orang musyrik semasa perjanjian itu. Sampai mereka melanggar perjanjian, di saat itu Rasulullah SAW baru mengirim pasukannya untuk membebaskan kota Mekah. Ini ahlus sunnah, inilah salafi. Kalau model jihadi seperti yang dikatakan sekarang, mereka bukanlah wala salafi wala jihadi. Mereka khariji. Orang-orang khawarij yang meyakini keyakinan bid'ah sebagaimana yang diyakini oleh nenek moyang mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga menisbatkan kalau tidak berangkat jihad maka murji'ah. Saya seringkali kalau misalnya seringkali dituduh Anda salafi murji'i, ini salafi murji'i. Sampai ada salah seorang di antara kelompok ini sampai mengirimkan pesan suara. Itu mungkin antum pernah tahu siapa yang pernah ngancam menteri yang Abu Jandal, tahu ya? Itu pernah ngirim voice note ke istri anak untuk menuntut cerai ke anak. Ya, karena dikatakan bahwa suami anti ini seorang salafi murji'ah. Kita ini dikatakan sebagai kilabun nar, anjing neraka jahanam dan yang semisalnya. Ya, saking marahnya dia karena saya katakan bahwa dia adalah khawarij, dikatakan salafi murji'ah. Bagaimana salafi ketemu sama murji'ah? Saya tanya, apa murji'ah? Tahu murji'ah? Keyakinan murji'ah tahu? Keyakinan murji'ah adalah keyakinan sesat. Termasuk keyakinan yang paling sesat dari kalangan keyakinannya ahlul bid'ah adalah ahlul irja' yang meyakini bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang meyakini bahwa ketika seseorang itu berbuat dosa seberat apapun tidak akan berdampak kepada imannya. La yadhurru ma'al imani ma'siyah. Nanti insyaallah ketika kita membahas tentang apa itu iman menurut Ahlus Sunnah dan bagaimana kelompok-kelompok menyimpang tentang masalah ini, kita akan membahas secara detail bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah tentang masalah iman, bagaimana keyakinannya orang-orang Khawarij yang mudah mengeluarkan kaum muslimin dari keimanan dan keislamannya, dan bagaimana orang-orang Murji'ah ekstrem kirinya yang meyakini bahwa sekufur apapun seseorang tetap dia dianggap sebagai seorang muslim. Dan itu semuanya keyakinan-keyakinan Murji'ah maupun Khawarij adalah keyakinan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memulai penjelasannya bahwa keyakinan Ahlus Sunnah apa itu? Beliau memulainya dengan wahwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini adalah rukun iman yang 6 yang wajib diimani oleh setiap muslim, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Iman kepada takdir, baik dan buruknya. Ini adalah rukun iman yang 6 yang tidak akan benar iman seseorang kecuali meyakini rukun iman yang 6 ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dalam hal ini. Yang terkenal adalah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril alaihissalam datang mendatangi Rasulullah SAW di depan para sahabatnya dengan menyerupai seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih bersih, dengan rambut yang sangat hitam legam. Ya, kata Umar bin Khattab, la yura minhu atharu safar wa lam ya'rif minna ahadun, yang tidak terlihat bahwa dia ini orang dari bepergian jauh, namun kenyataannya tidak ada seorang pun yang kenal dengan dia. Aneh, kata Umar. Aneh. Ini enggak kelihatan bekas bepergian, artinya orangnya dia pasti orang dekat-dekat. Tapi kalau orang dekat, siapa di antara kita enggak ada yang kenal? Ya, kemudian beliau mengucapkan salam, masuk, fa asnada rukbaitihi ila rukbatayhi, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku tentang iman.
Maka Nabi SAW menjelaskan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau membacakan rukun iman yang 6. Bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, takdir baik dan buruknya. Wa akhbirna 'anil Islam. Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu tegakkan salat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa Ramadan, dan kamu laksanakan ibadah haji jika kamu mampu. Ya, setiap ditanya orang ini mengatakan sadaqta, kamu benar. Sadaqta, kamu benar. Para sahabat heran, dia nanya, dia yang membenarkan. Ya, kemudian ditanya lagi, "Tsumma akhbirni 'anil ihsan." Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau hendaklah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu tidak mampu, ketahuilah bahwa Allah pasti melihat dirimu. Ini ikhwatal iman, rukun iman yang 6. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan mulai membahas satu demi satu bagaimana memahami rukun iman yang 6 sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup mengimani 6 ini saja, tapi bagaimana memahami iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir dan qada dan qadar sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.